Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya di kuliah metodologi penelitian di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Jadi dalam suatu penelitian kita memang perlu sedikit berpikir mengenai bagaimana kita mendekati masalah-masalah di sekitar kita supaya kita bisa gunakan untuk keperluan penelitian kita gitu. Masalah yang kayak gimana sih gitu ya? Apakah masalah personal gitu bisa kita teliti ataukah masalah-masalah yang seperti apa kayak gitu yang bisa kita eh, selesaikan melalui pendekatan ilmiah kayak gitu ya. Sebelumnya kita sudah sempat ada beberapa pertemuan sedikit atau beberapa video terkait dengan dasar-dasar lah ya terkait ilmu penelitian dan seterusnya. Kenapa sih kita perlu melakukan penelitian? Apa pentingnya? Apa manfaatnya gitu kan ya? Bagi kita sendiri, bagi masyarakat, bagi kita sebagai engineer, terus beberapa etik-etik sedikit juga sempat kita sampaikan gitu ya. Ya, namun itu belum bag- pada sampai bagaimana kita membuat suatu penelitian kayak gitu ya. Nah, ini adalah langkah yang kita ambil pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Memang penelitian itu dimulai dari masalah dulu ya. Kalau kita melakukan suatu penelitian nggak berangkat dari masalah, itu rasanya hambar ya. Kayak kan kita melakukan penelitian itu tujuannya menyelesaikan masalah, solving problem. Buat apa kita uh, took a lot of effort kayak gitu, tapi itu nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Buat masyarakat nggak ngapa-ngapain, buat kita secara personal juga nggak ngapa-ngapain ya. Buat apa kan kayak gitu. Ya, tujuannya supaya masalah itu selesai lah kayak gitu. Oke, ada beberapa outline yang saya pengen sampaikan kayak gitu ya. Ada kayak definisinya, bedakan masalah sama gejala. Jadi ada masalah, ada gejala. Kita harus ke arah masalahnya, akar masalahnya bukan gejala-gejalanya. Misalkan COVID gitu ya. COVID itu adalah nama virusnya, masalahnya, penyakitnya. Nah, symptoms itu gejalanya. Gejalanya apa? Misalnya demam, itu symptoms. Misalnya muntah-muntah atau dan seterusnya. Itu symptomsnya. Tapi akar masalahnya adalah di virus, misalkan COVID-19 tadi ya. Itu ada jenis-jenis permasalahan, sumber permasalahan. Terus kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal kalau misalkan ada masalah yang mau kita coba selesaikan melalui formal penelitian kayak gitu. Terus ada masalah dan rumusan masalah. Ya, gitu. Gimana kita merumuskan masalah itu gitu. Ada masalah, tapi coba kita rumuskan dalam kata-kata formal yang orang-orang tuh pahami lah kayak gitu ya. Bagaimana formalnya di dunia ilmiah, di dunia akademik itu ditulis kayak gitu ya. Eh, Problems, why should we have, ya bukannya why should ya, kayak nature-nya memang kita mau nggak mau punya kayak gitu masalah itu. Kita nggak ngapa-ngapain aja masalah punya. Nggak ngapa-ngapain itu tiba-tiba lapar kan masalahnya. Harus makan, harus harus beli makan dulu atau misalkan kita masak atau dan seterusnya. Kita nggak ngapa-ngapain aja ada masalah gitu. Ya, apalagi teman-teman mau S1 gitu ya, mau lulus S1 mungkin tujuannya macam-macam lah ya, ada yang untuk keperluan apa, pasti akan ada masalah kayak gitu ya. Apa yang dimaksud dengan masalah? Itu simply sebenarnya suatu situasi di mana terdapat celah antara keadaan aktual dan keadaan yang ideal ya. Jadi misalnya aktualnya kita mau kayak gimana kayak gitu ya. Aktualnya kita mau sesuatu itu terjadi. Aktualnya kita mau misalnya eh, oh ini harusnya misalnya saya gajinya harusnya segini nih. Nah, tapi sekarang gajinya cuma segini. Misal kayak gitu. Itu kan eh, ada yang sesuatu yang ideal, tapi kita belum sampai di situ. Gitu. Misalnya dalam kasus engineering gitu ya. Misalkan untuk solar panel lah gitu ya. Solar panel tuh paling bisa mengkonversi energi itu
efisiensinya paling 20%. 20% itu udah bagus, paling 30, 20. Bahkan ada yang kurang cuma 18, bahkan ada yang cuma 12 kayak gitu ya. Ya kalau kita ngomong ideal ya idealnya maunya 100% gitu ya. Seluruh daya yang dipancarkan matahari itu bisa dikonvert menuju listrik. Tapi apakah mungkin? Ya kan enggak. Ada gap di situ. Makanya eh, ilmuwan terus meningkatkan eh, efisiensinya kayak gitu ya. Meskipun sedikit demi sedikit lah kayak gitu. Ini sedikit lagi kalau kita mau mengidentifikasi masalah, jangan apa namanya istilahnya terkecoh dengan yang namanya symptoms atau gejala. Jadi kalau kita bilang masalah itu ya, masalah itu dengan kita mengidentifikasi masalah, kita lebih mudah untuk mencari solusinya kayak gitu. Tapi kalau kita fokus cuma di symptomsnya atau di gejalanya, nah itu ribet. Misalkan eh, orang ada kena, misalkan kemarin ramai ramai soal COVID kayak gitu ya, gejalanya panas gitu. Ya kita kasih misalkan paracetamol ya, obat penurun panas gitu. Dalam jangka pendek selesai gitu. Tapi apakah itu akan menyembuhkan dia lebih baik kayak gitu? Ya kan enggak. Karena penyakitnya itu adalah COVID gitu ya, bukan apa sekedar panas biasa, bukan sekedar demam biasa. Jadi akar masalahnya jadi dia kena terpapar COVID-19, ya simptomsnya, gejalanya itu adalah ya, panas gitu ya, susah napas segala macam. Itu salah satu perbedaannya. Nah, misalkan nanti teman-teman melakukan penelitian di bidang teknik, ya harus membedakan itu. Misalkan ada di satu alat gitu ya, ada satu alat ya. Anggap alat alat apa namanya penggiling gitu ya. Alat menggiling eh, pelet gitu ya, pelet untuk pakan ternak gitu ya. Di situ ternyata satu kali dipakai kok bentukan peletnya jelek gitu. Nah, bentukan pelet yang jelek ini adalah simptom gejala. Masalahnya mungkin nggak di situ, masalahnya mungkin gilingnya terlalu cepat ya. Cetakannya terlalu besar, tekanannya kurang jadinya kan. Kalau gilingnya terlalu cepat kan mau nggak mau dia kurang ini teman-teman. Nah, di alat penggiling itu terlalu cepat, kurang apa ya, kurang neken lah kayak gitu ya. Jadi eh, performance atau unjuk kerja atau setting di mesin itulah masalahnya. Simptomsnya, gejalanya adalah tadi kok alat lagi, hasil hasil yang kurang tadi ya, hasil yang kurang tadi, dia gampang gampang buyar gitu ya, nggak sesuai bentuknya harusnya kayak gimana, dia dijatuhin dalam ketinggian sekian aja dia misalnya udah uh, mencar kayak gitu ya, langsung kurang bagus lah pakai kualitas peletnya, itu kita sebut symptoms. Nah, setting mesinnya adalah yang kita sebut dengan masalahnya. Berarti kita harus setting sedemikian rupa, mungkin dari kecepatan menggilingnya, terus dari ukuran peletnya gitu yang kita setting sedemikian rupa supaya hasilnya bagus. Gitu. Nah, ini contoh juga. eh ini sebenarnya di bidang yang lain ya, ini secara umum di bidang apa, teknik manajemen. Misalkan di suatu perusahaan gitu ya, seorang manajer itu berusaha memacu produktivitas dengan menaikkan tingkat produksi, namun nggak berhasil. Ya. Nah, di sini masalah yang sebenarnya mungkin adalah rendahnya semangat dan motivasi karyawan. Ya, jadi karena motivasinya kurang, semangatnya kurang, maka eh, apa produktivitasnya rendah gitu ya. Nah, produktivitas yang rendah ini mungkin gejala teman-teman ya. Gejalanya kelihatan dari lah harusnya produksi sampai 1.000 misalnya, kok cuma 800 nih. Ya, kenapa? Nah, itulah simptoms. Tapi sebenarnya masalahnya ada di mungkin karyawannya motivasi kerjanya kurang gitu ya.
merasa nggak diapresiasi gitu, misalnya dianggap kurang berkontribusi dan seterusnya. Harus dibedakan gitu. Kalau kita meneliti simptomsnya itu ujung-ujungnya kita harus merujuk pada masalah akar masalahnya gitu. Ujungnya sampai ke masalah akar, mau nggak mau. Nah, karena akar masalahnya inilah yang bisa kita uh, adjust gitu. Ya. Akar masalah ini yang akan berakibat pada simptom tadi. Kayak misalkan tadi setting alat penggiling gitu. Dengan saya menyeting alat penggiling, mau nggak mau nanti akan berpengaruh kepada hasil gilingannya. Nah, dengan saya misalkan di sini masalahnya produktivitas apa namanya gejalanya ada di rendahnya produktivitas ya. Kalau kita adjust misalkan bagaimana kita mengapresiasi gitu ya karyawannya misalkan atau misalkan kita meningkatkan motivasi misalkan tiap pagi ada briefing dulu atau apa kayak gitu. Nah, mungkin itu akan meningkatkan produktivitas gitu. Jadi eh, s- akar masalahnya yang kita adjust sedemikian rupa yang kita lakukan eh, lakukan sesuatu gitu, baru nanti berpengaruh terhadap symptomsnya. Membedakannya gimana sih? Nah, kita bisa menanyakan beberapa hal kayak gitu. Misalnya, apakah faktor yang saya identifikasi ini sebagai penyebab masalah yang sebenarnya atau konsekuensi? Kita ceknya penyebab masalah sebenarnya atau konsekuensi. Yang tadi produktivitas rendah, terus hasil gilingan itu konsekuensi, ya. Konsekuensi masalah dan penyebabnya mungkin salah satunya kalau di kasus penggiling ya mungkin setting penggilingannya. Di kasus produktivitas yang rendah tadi mungkin ada di motivasi kerja. Mungkin kan kita nggak tahu ya. Mungkin alatnya juga kurang bagus untuk proses produksinya jadinya lambat kan kita nggak tahu. Tapi itu salah satu salah satu faktor lah gitu ya yang membuat terjadinya gejala-gejala tadi. Nah, misalkan ya, ini contoh tadi soal produktivitas tadi. Persoalannya sebetulnya adalah semangat dan motivasi yang rendah. Konsekuensinya mau nggak mau ini berwujud pada dia jadi absensi, sabotase, atau pengaruh merugikan lain. Dia jadi ngomong ngajak ke teman-temannya, oh ngapain sih lu kerja kayak gini, lu kan cuma gini-gini doang. Nah, kesimpulannya, masalah sebenarnya itu sebenarnya bukan produktivitas, melainkan motivasi. Nah, sebab-sebabnya apa sih? Ya mungkin dia nggak apa motivasinya rendah ya karena kurang dihargai, merasa sudah berkontribusi kok gue cuma gini doang ah kayak gitu. Ya. Jenis permasalahan tuh ada macam-macam. Ada yang permasalahan deskriptif, ya. Ini biasanya mendeskripsikan fenomena, misalnya penelitian deskriptif, historis, filosofis, ini ada di sana. Permasalahan hubungan biasanya dia korelasi, ya, sejarah akibat. Apa, misalkan ada judul-judul penelitian tuh, pengaruh temperatur terhadap kualitas udara, bla bla bla. Misalkan kayak gitu. Itu mau nggak mau korelasi, karena kita kita tuh mau ngecek hubungan kalau temperatur naik misalnya, apakah sesuatu ini berpengaruhnya kayak gimana. Nah, itu. Ya, terus perbandingan juga bisa. Ya. Perbandingan antara apa dengan apa yang satunya diapain, yang satu diapain. Nah, gitu. Uh, Permasalahan pengaruh juga mirip kayak kayak hubungan, cuma dia lebih ke arah kalau masalah hubungan ini dia kayak korelasi gimana hubungannya, yang satunya ke arah pengaruhnya, gitu ya. Ada sebab akibat juga. Sebenarnya ini masalah pengaruh sama hubungan ini mirip kayak mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip. Tapi rekan-rekan jangan bingung soal klasifikasinya. Nggak penting, nggak terlalu penting lah klasifikasi itu. Yang penting teman-teman pahami bahwa eh, bagaimana menuliskan nanti apa rumusan masalahnya. Nggak akan tuh diminta, oh ini klasifikasinya termasuk masalah apa, masalah deskriptif yang ngapain, kayak gitu ya. Nah, sumber permasalahan ini macam-macam yang bisa kita ambil. Ya, teman-teman nanti melakukan penelitian kan harus ada permasalahannya. Pertama, kita bisa tahu dari literatur. Ya, kita baca dari koran, dari artikel ilmiah, dari buku. Oh, oh, lo nggak punya masalah kayak gini, gue coba beresin gitu, pelan-pelan. Terus bisa juga dari pengalaman pribadi, ya. Ini secara teoritis kayak gini. Kalau kita tahu dari teorinya ya,
Kalau kita ngambil dari hal-hal yang kayak tadi, masalah dari bacaan, dari pengalaman pribadi segala macam, misalkan dari permasalahan teoritis dulu lah ya. Keuntungannya apa sih? Kalau kita dari teoritis kita baca di buku, baca di artikel ilmiah segala macam, eh, itu kemungkinan sudah ada yang buat gitu ya, udah ada yang mempelajari, coba menjawab mungkin tapi nggak full. Jadi kita nggak harus dari awal groundbreaking banget gitu, nggak perlu. Hipotesisnya juga udah tahu, meskipun misalkan alat yang dihasilkan dia targetnya 100% misalkan bukan apa kualitasnya 100% bagus gitu, misalnya malah penggiling tadi ya 100% bagus udah dibuat tuh, tapi ternyata setelah dicoba diproduksi segala macam, misalkan dia menggiling pelet itu selama 1 jam misalkan dihasilkan sekian kilo gitu ya, ternyata nggak semua produknya bagus tuh, nggak 100% bagus, ada aja misalkan kayak sekitar 5% kurang bagus lah. Itu kan berarti kalau kita tahu dari misalnya dari satu paper gitu dia melaporkan demikian, berarti kan mau nggak mau sebenarnya sudah ada yang melakukan penelitian itu, konstruksi alatnya udah ada segala macam. Lah kita kalau mau ngambil penelitian itu sebagai bahan penelitian kita, kita hanya perlu meningkatkan ya dari misalkan dia 90%, tingkat kualitasnya kita bisa misalkan naikkan jadi 95, jadi 100 bahkan gitu ya. Meskipun susah sampai 100 ya, biasanya mungkin mau nggak mau di perusahaan tuh ada aja cacatnya lah, namanya produk ya, namanya hasil proses produksi kan. Oke, ini sedikit apa beberapa yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan masalah itu, kita harus tahu bahwa penelitian itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang manfaatnya itu lebih besar dari biayanya. Ya, jangan kalau pada umumnya lah, mungkin teman-teman ketika karena teman-teman nanti deskripsi itu apa levelnya adalah masih belajar, mungkin di situ akan teman-teman pahami bahwa keluar dananya lebih besar kayak gitu. Tapi nanti ketika teman-teman udah profesional, misalkan teman-teman di tempat kerja diminta untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, jangan juga masalahnya itu ya teman-teman itu melakukan aktivitas penelitian, aktivitas analisis segala macam yang secara biaya itu lebih besar daripada kalau nggak dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan kerugiannya lah gitu, misalnya ada satu alat yang dia tuh entah kenapa NG terus gitu ya, teman-teman coba lakukan penelitian, membuat alat segala macam, tapi ternyata penelitian yang teman-teman lakukan tuh cost-nya lebih besar daripada kalau misalnya biarin NG mungkin nanti diapain gitu ya. Nah, misalnya NG-nya cuma berapa persen gitu, tapi teman-teman propose alat untuk biar nggak NG itu mahal banget ya kan, nggak bisa ya. Jangan eh, biayanya itu lebih besar, jangan, karena itu nggak guna jadi penelitiannya. Jadi gitu, kita ngeliat asas kegunaannya itu adalah biayanya harus lebih kecil daripada manfaatnya, jadi manfaatnya tuh lebih besar lah gitu ya. Prioritas ini nggak semua masalah itu perlu diteliti. Misal dalam satu departemen nanti teman-teman misal teman-teman udah jadi leader kayak gitu ya, apakah semuanya perlu diselesaikan, apakah resource yang teman-teman punya di departemen itu semuanya perlu dikerahkan di satu masalah tertentu, ya kan enggak ya. Kita perlu melihat yang namanya prioritas dulu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita cek kendala waktu dan dana kayak gimana, ada waktunya berapa lama dia selesai, kita butuh cepat kok misalnya kayak gitu, kok selesainya setahun lagi lah, ini gimana gitu. Ya, nggak bisa juga. Terus kendala dana, kalau teman-teman punya dana terbatas ya buatlah yang terbatas juga, nggak usah ngoyo kayak gini gini gini, nggak usah ya, nggak usah. Dapat diselidiki juga penting ya, jangan itu sulit sekali diselidiki gitu. Misalkan kita pengen ngukur secara rinci gitu ya, ukuran semesta gitu ya kan, gimana ngukurnya kan kayak gitu. Orang-orang kan punya ngukur semesta segala macam itu kan dia pakai teori aja, pakai perhitungan gitu ya. Jadi harus dapat diselidiki, dicek dulu di secara teoritis gimana, dan teknologi kita sekarang udah sampai mana ya. Terus lihat juga dari kemampuan itu maksudnya dari waktunya gimana, dari anggaran yang ada gimana, ada nggak data-data yang diperlukan gitu ya, atau misalkan dalam hal ini misalkan teman-teman butuh membuat alat gitu ya, komponen-komponen yang teman-teman mau itu ada apa enggak sih, apakah harus inden gitu misalnya.
inden pun berapa lama, seberapa mahal, dan seterusnya. Nah, terus tingkat keahlian juga. Teman-teman di tingkat S1 gitu ya, tapi pengennya novel banget, pengennya baruan banget, tingkat kebaruannya tinggi, tingkat novelty-nya tinggi, ujung-ujungnya malah nggak jadi, ya nggak jadi lulus. Jangan juga. Ya. Sewajarnya, dengan sewajarnya, penelitiannya sewajarnya aja, tapi kualitasnya bagus gitu. Kalau misalnya buat alat, alatnya nggak usah terlalu bagus, nggak usah terlalu rumit, nggak usah. Tapi kualitasnya bagus gitu. Maksudnya rapi, itu satu. Benar-benar bisa digunain, robust gitu ya. Nggak disenggol dikit rusak gitu kan. Nah, buatlah alat yang robust. Ya kayak gitu. Setelah kita identifikasi, rumusan masalah ini nggak sama dengan masalah. Rumusan masalah ini eh, dia kayak gimana kita merumuskannya gitu. Memang saling terkait lah gitu ya. Tapi rumusan masalah tuh nggak sama dengan masalahnya. Ya, kita tuh dirumuskan gitu. Bisa biasanya dalam bentuk kalimat tanya dan seterusnya. Ya, ini masalah ini adalah itu tadi kita bahas dia tuh ada gap gitu ya, ada celah gitu antara keadaan aktual dan keadaan idealnya. Ya, itulah gap. Tapi rumusan masalah ini biasanya bentuknya adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Gitu. Pengumpulan data, kita kan buat alat kan juga ngumpulin data. Kita buat alatnya, biasa kita uji dulu. Sebelum kita bilang bahwa apakah alat ini misalnya berhasil apa enggak sih. Misalnya alat kita buat alat penggiling uh, makan pakan ternak tadi ya. Apakah ketika alatnya jadi kita pasti itu bisa jadi, bisa dipakai untuk menggiling ternak? Kan enggak. Untuk menggiling pakan ternak gitu. Apakah iya? Ya kan nggak mesti. Kita harus coba dulu. Setelah alatnya jadi kita coba. Oh ini berhasil Pak. Dilaporin. Selama 1 jam dia tuh bisa produksi sampai segini loh Pak. Berapa kilo gitu. Selama 15 menit dia bisa produksi sampai gini. Dan kualitasnya bagus ketika kita misalkan coba tes jatuh dari makan itu dari misalkan ketinggian 1,5 meter, 2 meter, ternyata nggak masalah Pak. Misalnya kayak gitu ya. Ya biasanya makanya perumusan masalah ini pertanyaan atau pernyataan ya yang jelas, tepat, ringkas ya, atau atas persoalan yang akan diinvestigasi supaya solusi atau jawabannya jelas. Nah, misalnya contohnya ada masalah bisnis ya, di mana manajer mencari sebuah solusi. Bisa juga situasi bukan merupakan masalah apapun saat ini, tapi mungkin bakal jadi masalah di masa depan. Bisa juga di bidang-bidang tertentu kita perlu ada kejelasan konsep, makanya ada masalah-masalah yang bidangnya basic, di basic research itu masalah-masalah yang teoritis. Nah, kadang bisa juga penelitian empiris kita ada apa namanya harus membutuhkan eksperimen di situ misalnya. Pengaruh temperatur terhadap kekuatan tarik uh, las las misalkan las stick ya, stick welding gitu. Temperaturnya. Ya, berarti kan kita dengan misalkan las listrik lah, las listrik apa aja gitu. Dengan melakukan las listrik terhadap berbagai contoh misalkan satu material aja lah, kita las, kita gabungin antara satu dengan yang lain gitu. Kita las dengan parameter yang beda-beda. Kita pengen tahu tuh pengaruhnya gimana. Nah, itu kan bisa juga. Ya, itu yang ada eksperimennya. Ya, caranya gimana merumuskan masalah ini? Misalkan kita punya judul penelitian itu peranan iklan dalam meningkatkan pemasaran produk di perusahaan A. Kita bisa rumuskan masalah kayak misalnya, apakah ada perbedaan besarnya pemasaran produk sebelum ada iklan dan setelah iklan? Mau nggak mau, dengan pertanyaan ini aja, kita tuh harus tahu sebelum kita melakukan iklan, kita harus pretest dulu. Atau kita cek datanya. Nah, biasanya perusahaan ada data tuh. Sebelum kita ngiklan tuh penjualan misalkan sebulan 100 buah gitu. Terus dia iklan, terus setelah iklan selama berapa bulan dia cek lagi, ternyata rata-rata setelah iklan penjualan itu misalnya naik 120. Ya, berarti kan ada peningkatan sebesar 20%. Itu dengan pertanyaan yang jelas kayak gini langsung bisa dijawab. Meskipun butuh waktu, kita ngiklan dulu, baru nanti dijual, lagi bahan apa barangnya, terus kita cek datanya, ternyata terjual 120 gitu kan. Tapi dengan pernyataan, dengan pertanyaan dengan rumusan masalah yang tepat, itu bisa langsung dijawab mudah gitu.
Ya, meskipun butuh effort untuk melakukan itu, tapi jelas gitu ya. Nah, terus jenis iklan mana yang banyak menarik para pelanggan untuk memilih produk di perusahaan A? Kan kita ngiklan gak cuma satu, ya. Ada apa, ada apa, ada apa. Misalkan di TV, di baliho, di segala macam. Nah, nanti tiap pelanggan beli kita kasih survei, ya. Anda tuh tahu dari mana ada produk ini, misalnya kayak gitu. Oh, dari baliho, oh dari TV, oh dari ini, sosmed misalnya. Nah, ketahuan di situ mana yang lebih digemari oleh pelanggan. Nah, dari situlah kita bisa ambil kesimpulan, oh nanti berarti kalau gue mau melakukan apa namanya ngiklan gitu, oh berarti di media ini aja nih, ini paling ramai digunakan misalnya gitu ya. Nah, beberapa pertimbangan yang kita perlu lakukan ketika melakukan perumusan masalah itu harus jelas dan tegas. Pertama, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, jangan datanya tuh nggak ada ternyata. Ya, merupakan dasar membuat hipotesis juga. Kita kan jadi kalau misalkan dengan pertanyaan A misalnya gitu, yang pertama ini ya, sebelum ada iklan dan setelah iklan, kita pasti punya hipotesis nih. Bahkan sebelum itu dilakukan kita punya hipotesis. Bisa benar, bisa salah gitu. Misalkan kita punya dugaan, hipotesis itu dugaan sementara ya, maksudnya berarti kita punya dugaan dulu. Dengan pertanyaan apakah ada perbedaan besarnya pemasaran produk sebelum ada iklan dan setelah ada iklan, kita mungkin bisa bilang, oh kayaknya ada nih. Ya orang diiklanin sama nggak diiklanin, kita harusnya punya dong hipotesis ada gitu, misalnya gitu. Itu hipotesis tuh. Ada pengaruh berarti ada perbedaan, ya. Itu dugaan kita awal, tapi kan kita harus neliti dulu, harus dilakukan penelitian dulu untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar atau salah. Dan kalaupun benar, seberapa besar pengaruhnya kayak gitu. Mungkin di kasus produk tertentu mudah aja. Wah, pasti berpengaruh nih. Tapi nggak tentu semua produk tuh diiklanin malah ada produk yang misalkan ternyata iklannya capruk gitu. Malah dia menjatuhkan produknya tanpa sengaja ada apa, malah produknya kelihatan jelek, malah ujung-ujungnya jarang ada yang beli. Itu kan bisa jadi juga, ya. Menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, di perumusan masalah biasanya ada variabelnya. Nah, variabelnya adalah yang terikatnya, yang bebasnya adalah dengan iklan dan tanpa iklan. Itu variabel bebasnya. Variabel terikatnya adalah besarnya pemasaran produk. Apakah dengan iklan itu berapa besar pemasaran produknya, tanpa iklan tuh berapa besar pemasaran produknya. Nah, terus masalahnya juga jangan terlalu luas juga, jangan terlalu sempit. Terlalu luas teman-teman sampai bingung gitu ya, berapa banyak dibuat segala macam. Jangan juga terlalu sempit sampai teman-teman tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terlalu sempit banget kayak ini segini doang cakupannya, saya cuma ini doang Pak. Itu kalaupun lagi penelitian kalau terlalu sempit, teman-teman misalnya cuma satu variabel, nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini. Saya cuma sampai sini doang kok Pak. Nanti dibatalin proposalnya malah nggak jadi skripsi gitu ya. Ini contoh-contoh uh, perumusan masalah yang dirumuskan dengan baik. Sampai tingkat apa kampanye iklan yang baru berhasil menciptakan citra perusahaan yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada pelanggan sebagaimana yang diharapkan. Ini contoh satu. Bagaimana pengaruh kemasan baru terhadap penjualan produk? Ada kemasan baru, penjualan produknya meningkat enggak sih? Dan seterusnya. Boleh cek di sini ya. Oke, buat pertemuan ini dari saya sekian aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa cek lagi di sini contoh-contoh dari rumusan-rumusan masalah. Semoga menjadi ide buat teman-teman semuanya gimana sih perumusan masalah yang baik kayak gitu. Ini nanti boleh diterapkan, malah saya sangat sarankan diterapkan di penelitian teman-teman nantinya, namun dengan konteksnya masing-masing. Teknik mesin ya teknik mesin, elektro-elektro, sipil ya sipil, industri-industri, dan seterusnya. Ya, nah, memang ini dibuat secara umum aja. Nah, semoga nanti ada kesempatan diskusi secara langsung supaya kita bisa diskusi sedikit teman-teman tuh projectnya kayak gimana gitu misalnya, dan kita diskusi mengenai oh rumusan masalah kayak gini udah cocok belum sih Pak gitu misalnya ya. Sekian dari saya, selamat bertemu kembali, sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.